Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Iya, hari ini anak-anak sudah siap belum? Kita akan belajar lagi. Iya, tapi sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Ya, berdoanya akan dipimpin oleh teman kita. Marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tadi malam saya dapat tidur nyenyak dan sekarang bisa belajar lagi dari rumah. Berkatilah Tuhan supaya saya bisa belajar dengan baik. Amin. Santo. Markus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik ya. Nah, itu tadi kegiatan kita ya, berdoa. Sekarang kita akan melanjutkan lagi. Setelah berdoa kita akan bernyanyi bersama-sama dengan teman kita ya. Mari kita bernyanyi dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Terima kasih anak-anak sudah bernyanyi dengan baik dan bagus ya. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita kembali hari ini. Ya, kita akan menyiram tanaman, mendengarkan cerita tentang seorang penabur, dan kita juga akan mengadakan percobaan. Oke, mari kita lanjutkan kembali kegiatan kita hari ini. Anak-anak, sekarang Ibu Guru mau bercerita yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Nih ya, yang dari Alkitab ya. Siapa yang punya Alkitab boleh dibuka ya. Ibu Guru mau ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Di sini adalah tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, pada waktu itu ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Anak-anak tahu benih? Benih ini ada biji atau benih. Nih, ini kalau ditabur
ini bisa tumbuh. Nah, benih ini ditabur sama seorang penabur itu. Nah, benih ini ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu benih itu diinjek-injek sama orang lewat. Selain itu, benih ini juga dimakan sama burung. Makanya anak-anak, benih ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Akhirnya mati. Kemudian benih ini ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, kalau yang berbatu-batu bagaimana? Bisa tumbuh tidak? Iya. Kalau yang di tanah yang berbatu-batu, benih ini pun juga tidak bisa tumbuh dengan baik karena dihimpit oleh bebatuan itu dan menjadi kering karena tidak dapat air. Ya, akhirnya mati juga. Kemudian benih ini juga jatuh di tanah yang semak belukar atau banyak durinya. Nah, di sini benih ini tumbuh bersama-sama dengan semak belukar itu. Akhirnya benih ini pun juga tidak tumbuh dengan baik karena dihimpit oleh semak belukar itu, akhirnya mati juga. Lalu yang keempat, benih ini jatuh di tanah yang baik dan subur. Akhirnya benih ini bisa tumbuh dengan baik, dengan subur, lalu berbuah banyak anak-anak. Nah, anak-anak, di sini menceritakan bahwa benih itu diibaratkan adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati kita. Bagaimana hati kita menerima firman Tuhan itu? Nah, jadi maksud dari perumpamaan itu adalah tadi yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu datanglah setan. Tiba-tiba kita lagi mendengarkan firman Tuhan, datanglah setan. Akhirnya firman itu diambillah dari hati kita. Lalu perumpamaan yang kedua, bahwa benih itu tumbuh di batu-batu. Ini yang dimaksud orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, dengan senang, tetapi tidak berakar. Ya, lalu benih itu kemudian mati. Lalu perumpamaan yang ketiga apa anak-anak? Yaitu benih yang apa? Iya, benih yang jatuh di benih yang jatuh di semak duri. Ini diumpamakan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mempunyai kekuatan atau selalu merasa kekhawatiran. Akhirnya tidak berkembang dengan baik juga. Lalu perumpamaan yang keempat, benih jatuh di tanah yang baik. Benih jatuh di tanah yang subur, sehingga benih itu menjadi tubuh yang bagus, yang subur. Yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu menyimpan di dalam hati, sehingga kita selalu melaksanakannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita selalu menolong, kita selalu membantu sama orang yang membutuhkan kita. Nah, sehingga semuanya itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah cerita
tentang seorang penabur. Nah, anak-anak, sekiranya anak-anak juga boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu taat sama papa sama mama, anak-anak yang selalu menjadi anak-anak yang kebanggaan orang tua, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak, sekarang Bu Guru mau membuat percobaan. Percobaan apa ya? Nah, di sini ada air yang pakai pewarna. Ini warna merah, ini warna hijau. Nah, Bu Guru mau membuat percobaan. Kira-kira ini ada kain, ini ada tisu, ya. Kira-kira nanti kalau Ibu Guru masukkan ke dalam air ini, kira-kira kain atau tisu yang lebih menyerap airnya, ya. Nanti anak-anak buat di rumah juga. Sekarang kita masukkan bersama-sama, ya. Ini kain, Bu Guru masukkan di sini. Nah, sekarang ini yang buat tisu. Nah, kira-kira yang cepat menyerap air yang mana? Ya, nanti anak-anak boleh mencoba di rumah. Terima kasih. Anak-anak tahu Ibu Guru bawa apa? Ayo, siapa yang tahu bawa apa? Iya. Ini adalah air, di dalamnya berisi air. Siapa tahu air itu gunanya untuk apa buat tanaman kita? Iya, ini air untuk menyiram tanaman, ya. Nanti anak-anak tugasnya juga ada menyiram tanaman, ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau menjelaskan air ini bisa untuk menyiram tanaman biar tanaman kita tumbuh subur, ya. Jadi air ini kalau buat nyiram tanaman, tanamannya akan tumbuh subur, akan berkembang. Nah, contohnya sekarang Bu Titik membawa nih tanaman. Ada apanya tanamannya, anak? Nih, ada akarnya. Nah, ini ada batang, ada akar, ya. Nah, akar ini gunanya untuk apa? Akar ini gunanya untuk mencari makanan yang ada di dalam tanah, ya. Ada di dalam tanah. Jadi tugasnya akar ini mencari makanan yang ada di dalam tanah. Lalu, kalau tidak ada akarnya, akan apa nih tanaman? Akan mati, karena tidak ada yang mencari makanan. Tapi kalau ada akarnya, tanaman ini akan tumbuh subur, karena setiap hari akar ini akan mencari makanan buat batangnya, buat daunnya, ya, biar tumbuh subur. Nah, makanya tanaman ini setiap hari harus disiram. Biar apa? Biar tumbuh, biar subur, biar pohonnya semakin tinggi, ya, batangnya juga semakin besar. Nah, ini adalah tugasnya anak-anak setiap hari bantu mama untuk menyiram tanaman yang ada di rumah anak-anak masing-masing. Oke, terima kasih. Nih, Bu Guru lagi nyiram kembang ya, tanamannya biar tumbuh subur. Terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Anak-anak sudah mendengarkan cerita, sudah menyiram tanaman, sudah mengadakan percobaan, ya. Hari ini anak-anak belajar banyak sekali, ya. Sekarang
kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup ya. Terima kasih Papa Mama yang sudah membantu putra-putrinya hari ini untuk kegiatan hari ini. Oke, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelompok B2. Tangan dilipat, matanya ditutup. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau yang di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah dan bimbinglah dan antarkanlah aku. Amin. Santo Markus, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.